Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Dan kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kepada seluruh yang hadir dan kepada seluruh yang mendengar dan kepada pemirsa yang mengikuti kajian ini, tolong diperhatikan betul-betul, kita serius untuk thalabul ilmi, bersungguh-sungguh agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di samping niat yang ikhlas yang harus kita niatkan karena Allah, kemudian juga kita harus berusaha untuk mendengarkan dan diam, karena kita nggak akan dapat ilmu tanpa mendengarkan dan diam. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan disuruh diam. Bukan hanya dengarkan, tapi dengarkan dan diam. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kalian dengar dan diam. Dengar dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Kemudian berusaha untuk memahami apa yang disampaikan, sebab pemahaman ini penting. Banyak orang nuntut ilmu nggak paham, dan ini diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Jadi pemahaman ini bagi orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi kalau orang dia dikehendaki Allah kebaikan, diberikan pemahaman tentang agama. Dan dia katakan ilmu itu paham. Yang dikatakan ilmu, al-ilmu al-fahm. Banyak orang untuk ilmu enggak paham. Dan pemahaman ini penting dalam kita beragama. Yang merupakan tonggak dari agama ini pemahaman yang benar. Kemudian mencatat. Nabi menyuruh kita untuk mencatat. Qaidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Anas bin Malik juga radhiyallahu mengatakan, qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Dicatat. Jadi bawa bukunya, kemudian juga yang dengarkan juga buka kitabnya, bukunya, kemudian catat. Dan catat di buku, dicatat supaya kita paham tentang apa yang dikaji, dan nanti kita bisa murajaah, mengulang lagi. Bab kajian itu harus kita ulang lagi, kita murajaah lagi, sehingga kita banyak mendapatkan faedah-faedah dari pengulangan itu.
setiap kita mengulang itu mesti ada faedahnya, masih ada manfaatnya. Kemudian setelah itu ilmu itu harus diamalkan, karena tujuan kita menuntut ilmu untuk diamalkan. Orang yang paling rugi, orang yang paling miskin adalah orang yang bersusah payah untuk thalabul ilmi tapi dia tidak amalkan. Seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, kata beliau, orang yang miskin dan paling miskinlah orang-orang yang menuntut ilmu dengan bersusah payah tapi dia tidak mengamalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Ilmu ini untuk diamalkan. Ikhwan fillah, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-9 tentang pilar ibadah dalam Islam. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah serta meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim dan muslimah harus mengetahui hakikat ibadah yang sebenarnya agar amalan yang dikerjakannya diberikan ganjaran kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi ibadah. Ibadah secara bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syarak, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah yang pertama, ibadahlah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah melalui lisan para rasulnya. Ini disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan di dalam kitabnya Aqidatul Tauhid. Kata beliau, "Annal ibadata hiya ta'atullah bimtithali ma umira bihi ala sinati rusulihi." Ibadah itu yaitu ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan melalui perantara lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi dan disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Dia menyebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah tentang ibadah. Ada beberapa definisi disebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syekhul Islam Taimiyah. Kata beliau bahwa ibadah tatadamman ghayatadz dzulli lillahi ta'ala bi ghayatil mahabbah lahu. Bahwa ibadah itu artinya merendahkan diri kepada Allah dengan tingkatan ketundukan yang paling tinggi dan juga disertai dengan rasa cinta yang paling tinggi. Beliau juga menyebutkan di dalam kitab yang sama, jadi lafaz al-ubudiyah yatadamman kamal al-dhulli wa kamal hubbi. Lafaz ibadah itu mengandung kesempurnaan kehinaan diri kita kepada Allah dan kesempurnaan kecintaan kita kepada Allah. Dan sering disebutkan oleh para ulama, ghayatul hubbi, ghayatul dhulli ma'a ghayatul hubbi. Puncak ketundukan yang paling tinggi hanya kepada Allah dan puncak kecintaan yang paling tinggi hanya kepada Allah. Itu yang dikatakan ibadah. Kemudian Syekhul Islam juga memberikan definisi ibadah di awal kitabnya Al-Ubudiyah. Yang ketiga, yaitu ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Inilah definisi yang paling lengkap dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di awal kitabnya Al-Ubudiyah. Beliau memberikan definisi al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah.
Ibadah ismun jami', satu nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah yarda. Satu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoinya. Minal aqwali wal a'mal, dari perkataan dan perbuatan, al-batinah wal zahirah, atau al-zahir wal batinah, yang tampak maupun yang tersembunyi, yang zahir maupun yang batin. Ini definisi ibadah yang paling lengkap, dan ini yang sering dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka ketika memberikan definisi ibadah. Artinya sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah. Jadi syaratnya di sini setiap apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT. Minal aqwal, baik berupa perkataan, wal a'mal, maupun perbuatan, al-zahir wal batinah, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf, takut, roja, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan, raghbah, senang, dan rahbah, takut adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, membaca subhanallah, tahlil, membaca la ilaha illallah, takbir, membaca Allahu Akbar, tahmid, membaca alhamdulillah, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, lisan dan hati. Sedangkan salat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah, fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan badan. Jadi ibadah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ibadah hati, yang kedua ibadah lisan, yang ketiga ibadah anggota badan. Ya hati seperti tadi, takut, kita takut hanya kepada Allah, roja, mengharap hanya kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, tawakal, kita menyerahkan semua urusan kita dan bergantung hati kita ini hanya kepada Allah, itu tawakal, dengan melaksanakan sebab-sebab yang disyariatkan. Raghbah, senang, rahabah, takut, ini semua ibadah qalbiyah, seperti ikhlas, jujur, itu masuk ibadah hati, dan juga ibadah lisan, jujur. Ikhlas ibadah hati. Dan ibadah hati ini sangat penting, menentukan sekali ibadah hati. Seperti ikhlas, itu menentukan apakah amal orang itu diterima atau tidak, tergantung keikhlasannya, tergantung dari niatnya. Makanya ibadah hati ini sangat penting. Makanya Allah melihat itu kepada hati kita, dan juga Allah melihat kepada amal kita. Bukan hanya hati, tapi juga amal. Sebab yang dikatakan iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Termasuk perkataan hati dan perkataan lisan. Termasuk perbuatan hati dan perbuatan lisan dan anggota tubuh. Kemudian tasbih. Kita banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, yang lainnya. Ini ibadah lisan. Itu dilafatkan. Dia termasuk ibadah hati, mengingat Allah, dan lisan juga berzikir kepada Allah. Lisannya berzikir, hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya selalu ingat kepada Allah. Bahwa Allah menyuruh kita untuk banyak mengingat Allah. Jadi bukan lisannya aja mengucapkan, tapi tetap yang paling penting hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian semuanya mengingat aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kalian kufur kepadaku. Dalam surah Al-Baqarah. Kemudian ibadah salat, zakat, haji, jihad, ibadah badan, dan juga ibadah hati. Artinya hati ini merenungi tentang makna-makna itu
Sebab tanpa keikhlasan dari hati nggak akan diterima ibadah itu. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan anggota tubuh. Seperti membaca Quran, itu juga ibadah. Di samping hati dia dan juga berfikir, juga lisannya membaca Al-Quran, mentadaburi isinya. Jadi berfikir, mentadaburi isinya, lisannya membaca, dan semua dapat ganjaran selama niatnya ikhlas karena Allah. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat surah 51 ayat 56 sampai 58, antum lihat ayatnya di buku ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak mengendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak mengendaki agar mereka memberikan makan kepadaku. Sungguh Allah itu Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Di sini Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Jadi kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maksudnya beribadah di sini yaitu mentauhidkan Allah. Karena ibadah tidak ada artinya tanpa tauhid. Ibadah tidak ada artinya tanpa tauhid. Itu yang harus kita ingat, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, bukan untuk main-main. Allah ciptakan kita untuk ibadah. Maka habiskan waktu kita, luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Makanya kita disuruh oleh Allah untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah. Seperti disebutkan dalam hadis qudsi yang sahih, Nabi bersabda SAW, "Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqra. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra." Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Wa ilam taf'al, kalau engkau tidak melakukan yang demikian, mala'tu yadayka syughla, aku akan sibukkan dirimu. Terus diberikan kesibukan, enggak ada hentinya, siang dan malam. Walam asudda faqr, dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Jadi Allah menyuruh kita untuk meluangkan ibadah. Hadis ini hadis qudsi. Nabi bersabda SAW, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku." Jadi kita diperintah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah ciptakan kita untuk ibadah. Ibadah ini untuk siapa? Untuk kita. Allah menyebutkan Allah nggak minta rezeki dari kita. Ma uridu min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Aku nggak minta dari mereka rezeki, aku nggak minta makan. Artinya ibadah ini merupakan murni kebutuhan manusia kepada Allah. Ibadah ini murni kebutuhan manusia kepada Allah. Jadi Allah nggak butuh kepada manusia. Allah ciptakan mereka untuk ibadah kepada Allah untuk kepentingan manusia. Untuk kepentingan manusia, mereka akan mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, ganjaran, pahala, dan sorga dengan sebab mereka ibadah kepada Allah. Itu harus perhatikan tuh, bahwa Allah nggak butuh, tapi yang butuh manusia. Semua manusia, semua makhluk ini butuh kepada Allah. Allah itu maha kaya, Allah nggak butuh apapun juga kepada makhluk ini. Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk ini semuanya, Allah maha kaya, Allah maha mulia, Allah maha gagah, Allah maha segalanya. Setelah Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah tetap demikian, nggak ada perubahan. Apakah makhluk ini seluruhnya semuanya beribadah kepada Allah? Tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun juga. Atau manusia seluruhnya kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah sama sekali. Jadi kita ingat,
Allah tidak butuh kepada makhluk ini, sama sekali nggak butuh. Seandainya seluruh makhluk ini ibadah kepada Allah, semuanya taat, semuanya kepada Allah taat, dari makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir, itu tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun juga, tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun juga, sama sekali. Seandainya seluruh makhluk ini semuanya kufur kepada Allah, dari yang pertama sampai yang terakhir, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, tidak akan mengurangi juga kekuasaan Allah sama sekali. Allah tetap mulia, azali wa abadi. Itu yang kita ingat. Jadi ibadah ini murni kebutuhannya makhluk kepada Allah Ta'ala, untuk kepentingan makhluk, untuk kehidupan mereka, kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Maka Allah menyebutkan di sini Allah nggak butuh. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, di dalam surah Fatir di ayat 15, Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah berfirman dalam surah Fatir, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara' ilallah, kalian semuanya fakir, butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid, sungguhnya Allah itu yang maha kaya dan Allah maha terpuji. Jadi Allah menyebutkan bahwa manusia ini semua butuh kepada Allah. Adapun Allah nggak butuh kepada makhluknya sama sekali. Kemudian Allah lanjutkan, innallaha warazzaqu dzul quwwatil matin, Allah yang memberi rezeki, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Jadi pemberi rezeki itu Allah, dan rezekinya Allah, sejak Allah memberikan rezeki ini kepada makhluk, tidak berkurang sedikit pun juga, nggak berkurang, tetap demikian rezekinya Allah. Makanya kita harus meyakini tentang kemahasempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Dan Allah maha kaya, Allah tidak membutuhkan ibadah mereka, akan tapi mereka lah yang membutuhkannya karena ketergantungan mereka kepada Allah. Maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah orang yang sombong. Barang siapa ibadah kepada Allah tapi dia beribadah juga kepada selain Allah, maka ia adalah musyrik. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi', pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah seorang mukmin muwahhid. Ini disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan dalam kitabnya Aqidatut Tauhid. Jadi orang yang tidak beribadah kepada Allah, orang yang sombong. Allah menyebutkan ketika Allah menyeru makhluk ini semuanya berdoa kepada Allah dalam surah Ghafir di ayat 60 atau surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman adalah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berkata, hendaklah kalian semua berdoa kepadaku, kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong dari beribadah kepada Allah, maka dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Artinya orang-orang yang tidak mau ibadah, dia adalah orang yang sombong dan akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kemudian orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Dia beribadah kepada Allah tapi ibadah juga kepada selain Allah, maka dia musyrik. Ini sudah kita bahas tentang syirik. Sudah 4 kali pertemuan kita bahas tentang syirik. Kemudian barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi dengan apa yang tidak disyariatkan, maka dia mubtadi', pelaku bid'ah. Dia melaksanakan ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi orang yang ibadah kepada Allah hanya dengan apa yang disyariatkan, maka ia adalah mukmin muwahhid yang mengesahkan Allah SWT.
Kemudian kita masuk pilar-pilar ibadah yang benar. Pilar-pilar ibadah yang benar, sesungguhnya ibadah itu berlandaskan pada 3 pilar, yaitu hub, cinta, khauf, takut, roja, harapan. Jadi rukun ibadah itu ada 3. Rukun ibadah 3. Yang pertama kecintaan, hub. Yang kedua khauf, takut. Yang ketiga roja, harapan. Rasa cinta harus dibarengi dengan rasa rendah diri. Sedangkan khauf harus dibarengi dengan roja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 54. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang yang beriman lebih sangat cintanya kepada Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 90, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Antum lihat di sini di surah Al-Anbiya ayat 90, Allah menyebutkan sebelumnya tentang para nabi. Jadi ayat ini sebelumnya Allah mengisahkan tentang para nabi. Tentang para nabi Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu. Kemudian Allah menyebutkan setelah itu, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan dan berdoa kepada kami dengan rasa harap dan takut, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Anda perhatikan di sini, para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin pasti masuk surga yang paling tinggi. Itu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka dijamin. Dengan apa? Dengan surga yang paling tinggi mereka dijaminnya. Sedangkan selain nabi itu enggak dijamin. Enggak dijamin masuk surga. Tergantung daripada ibadahnya dia kepada Allah, tergantung dari amal solehnya dia kepada Allah SWT, dan juga keikhlasannya dan yang lainnya. Ada sahabat-sahabat yang Nabi tentukan dia masuk surga, ya karena wahyu dari Allah SWT. Menentukan orang masuk surga itu hak Allah dan Rasulnya. Sama juga orang menentukan orang itu masuk neraka juga hak Allah dan Rasulnya. Sekarang kita kembali kepada ayat ini. Mereka para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dijamin dengan surga. Tapi kita lihat mereka berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Mestinya kita seperti itu, mengikuti jejaknya para nabi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa aja kebaikan itu segera, bukannya berlambat-lambat. Umpamanya ada dipanggil waktu sholat 5 waktu, ya segera 5 waktu sholat. Bukan hanya sholat, ada orang yang datang itu cuma subuh aja, ada yang datang cuma zuhur aja, ada yang asar, yang banyak maghrib gitu, maghrib gitu. Kemudian isya ngilang lagi semuanya. Maksudnya 5 sholat, dipanggil adzan tuh 5 kali, segera tinggalkan semua pekerjaan, tinggalkan semuanya untuk ke masjid, karena ini paling baik. Kan Allah panggil dengan hayya 'alas shalah, bukan hanya sholat, hayya 'alal falah, menuju kepada kemenangan, menuju kepada kebahagiaan, menuju kepada keberuntungan, menuju ke surga. Sholat itu segera. Panggilan umpamanya untuk menuntut ilmu sama seperti juga, segera. Kita nuntut ilmu nggak berlama-lama. Jangan setiap datang nuntut ilmu terlambat.
Jangan terlambat. Antum paling pertama kali datang mestinya. Dan bawa kitabnya, bawa bukunya, catat. Karena ini kebaikan, ini kewajiban, dan ini jalan menuju surga. Semua seperti itu. Kewajiban puasa, kewajiban zakat, sedekah, haji, umroh, segera laksanakan. Jangan ditunda. Ada kemampuan segera. Dan nuntut ilmu ini terus. Karena kalau nuntut ilmu semua orang bisa lakukan semuanya. Siapa aja, orang kaya, orang miskin, dan ini kewajiban. Nggak bisa mengatakan, oh saya udah lama ngaji, udah nggak perlu lagi ngaji. Ngaji tetap wajib. Nah, banyak orang-orang seperti itu akhirnya apa? Nggak dapat ilmu. Akhirnya apa? Futur, patah semangat. Terakhirnya, naudzubillah, su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Orang terus nuntut ilmu sampai kapan? Sampai mati. Segera, ini kebaikan. Dipanggil untuk berbuat baik pada orang tua, segera berbuat baik pada orang tua. Dipanggil untuk sedekah, segera bersedekah. Terus seperti itu, semua amalan. Semua amal kebajikan kita yusari'un, segera. Yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian mereka terus berdoa kepada Allah terus dengan rasa takut dan harap. Doa. Jadi menunjukkan kita butuh kepada Allah, doa terus siang dan malam kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian dalam ibadah mereka khusyuk, sholatnya juga khusyuk. Ini perhatikan ini. Kalau para anbiya demikian yang dijamin surga, ya kita mestinya seperti itu berusaha. Bagaimana sholat kita ini dalam ibadah kita ini khusyuk kepada Allah Ta'ala. Tidak diganggu dengan dunia, tidak diganggu dengan pekerjaan, tidak diganggu dengan yang lain. Pokoknya ibadah kepada Allah. Karena memang kita diciptakan Allah untuk ibadah. Untuk ibadah. Kemudian sebagian ulama salaf mengatakan barang siapa yang ibadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka ia zindik, munafik, sesat dan mulhid. Barang siapa yang ibadah dengan roja saja, maka adalah murji. Murji artinya murji'ah. Murji'ah golongan yang mengatakan bahwa amal bukan bagian dari iman. Iman yang dalam hati, ini sesat nih. Kelompok Murji'ah, kelompok yang sesat dan menyesatkan. Kelompok Murji'ah ini kelompok yang sesat dan menyesatkan. Kemudian barang siapa yang ibadah kepada Allah dengan khauf, dengan takut, maka ia adalah haruri. Haruri artinya khawarij. Ini pertama kali muncul di Harura dekat Kufa yang berkeyakinan bahwa orang mukmin yang berdosa besar adalah kafir. Orang mukmin yang berdosa besar kafir. Ini semuanya sesat. Jadi ibadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka zindik dia. Dia tidak mengikuti contoh Nabi SAW yang penting hanya cinta. Jadi yang seperti ini sesat. Kenapa? Dia bisa mencintai sesama laki-laki. Ini mulhid. Yang penting kan cinta. Sampai seperti itu. Ada kelompok yang disesat, dia mencintai wanita, tidak mencintai laki-laki. Ini saya lakukan karena Allah. Ini sesat ini. Dan ini pun harus ada bimbingan. Contoh Rasulullah gimana ibadah itu. Ibadah dengan mengharap aja roja kepada Allah Ta'ala. Dalam Murji'ah, pemahaman Murji'ah yang sesat ini, bahwa dosa orang itu tidak berpengaruh kepada imannya. Orang berbuat dosa besar apa aja itu nggak berpengaruh pada iman. Ini sesat Murji'ah ini. Ini pemahaman Murji'ah. Ya menurut mereka dosa itu nggak punya pengaruh. Iman juga nggak bertambah, nggak berkurang kata mereka. Ini sesat Murji'ah. Dari zaman dahulu sudah ada. Murji'ah ini sesat. Dan beribadah kepada Allah dengan rasa takut aja. Kalau ini harap aja. Hatta dia berbuat dosa dan maksiat, yang penting mengharap pada Allah. Ini sesat. Kata dia dengan mengharap itu akan diampuni dosanya. Ini sesat. Tanpa dibarengi dengan amal-amal soleh dan juga menjauhkan dosa dan maksiat. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhkan dosa dan maksiat. Dan barang siapa yang kepada Allah dengan khauf, dengan rasa takut saja, maka dia haruri.
Khawarij. Dia takut berbuat ini, tapi tetap aja ujungnya apa? Dia berani untuk membunuh manusia karena dia mengkafirkan orang. Dia takut untuk berbuat dosa. Ibadahnya mereka ini Murji'ah, Khawarij ini luar biasa. Khawarij ini salat malamnya, baca Qur'annya, dan yang puasanya. Tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka takut berbuat dosa, tapi mereka berbuat dosa yang paling besar, mengkafirkan kaum muslimin, dan kemudian memerangi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Sampai Khawarij ini memerangi sahabat yang mulia, Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, memerangi. Maka kata Ali, aku enggak akan memulai untuk membunuh mereka sampai mereka memerangi aku. Betul, mereka memerangi Ali sampai Ali bunuh mereka. Dan memang Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh Khawarij. Rasulullah memerintahkan. Tapi setelah iqamatul hujjah, setelah tegaknya hujjah kepada mereka. Kemudian barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah dengan cinta, dengan cinta, khauf, dengan rasa takut dan roja, maka ia adalah seorang mukmin yang muwahhid. Ini berkaitan dengan pilar-pilar ibadah atau rukun ibadah ada 3. Sekarang kita masuk kepada syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah itu ada 2, ikhlas dan ittiba. Syarat diterimanya ibadah adalah perkara tauqifiyah. Saya ulangi lagi. Kita melihat di halaman 188 dalam Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ibadah adalah perkara tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyaratkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tauqifiyah itu artinya berdasarkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita nggak boleh mengerjakan satu ibadah kecuali ada dalil dari Quran dan Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan dari Quran dan Sunnah berarti bid'ah yang mardudah, tertolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dari Aisyah. Adapun hadis yang lain yang antum sudah hafal dalam Arba'in An-Nawawi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak dicontoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi orang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, amalan itu tertolak. Jadi amal di sini maksudnya dia melakukan amal-amal soleh, amal-amal yang dia niatkan ibadah kepada Allah. Amruna ya urusan dalam agama kami. Makanya yang dikatakan bid'ah itu orang melakukan sesuatu yang baru dalam agama, bukan dalam dunia. Kalau dunia apa aja boleh, asalnya mubah semuanya. Orang bikin pesawat, mobil, motor dan yang lainnya, terserah. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi ibadah, dia zikir, sholat, puasa dan yang lainnya harus kembali kepada contoh. Ada nggak contoh dari Nabi SAW? Kembali kepada contoh dalam ibadah itu. Jadi ibadah disyaratkan itu harus benar, dan ibadah itu tidak bisa benar kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua ittiba', sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat ibadah itu 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat
yang kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah SAW, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasulullah SAW, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah yang diada-adakan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 112, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Aslama wajahu, menyerahkan diri artinya memurnikan ibadah kepada Allah, ikhlas semata karena Allah. Wa huwa muhsin, berbuat kebajikan artinya mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi aslama wajahu artinya ikhlas, wa huwa muhsin artinya muttabi', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat ibadah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau bahwa inti agama ada dua pilar, yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan, tidak dengan bid'ah. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan suatu apapun juga dalam beribadah kepada Rabb-nya. Di ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya bahwa dalam ayat ini ada dua syarat ibadah, itu amal yang terima. Dua, yang pertama dia harus ikhlas, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah padanya. Yang kedua dia ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum yang harus perhatikan, prinsip dalam beragama Islam ini ada dua prinsip dalam agama Islam. Prinsip ini banyak, puluhan prinsip. Di sini yang dibawakan oleh Syekhul Islam ini menjelaskan tentang dua prinsip. Dua prinsip dalam agama Islam. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan kepada Allah saja dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun juga. Untuk bisa catat, dua prinsip dalam agama Islam. Agama Islam yang mulia ini dibangun di atas dua prinsip. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun juga. Itu yang pertama. Yang pertama ini ayatnya banyak dalam Al-Quran, seperti Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu pun juga, dalam surah An-Nisa ayat 36. Kemudian juga dalam surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami tahu terus pada setiap umat seorang rasul, adalah kalian beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Kemudian dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 23, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah hanya kepada Allah dan akan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, tidak boleh kita beribadah, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang terpelihara. Tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Yang kedua, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya atau saya ulang lagi, tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara.
tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Dalilnya prinsip yang kedua ini, yang pertama surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 3. Surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan man tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran. Kemudian dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7, Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, apa yang dilarang kamu tinggalkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Dan kemudian ada hadis Nabi yang tadi yang sudah kita bacakan di halaman 188 di buku Syarah Aqidah, itu man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami atau melakukan amalan yang ada contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Dan Nabi melarang orang berbuat sesuatu yang baru agama. Nabi melarang berbuat bid'ah. Nabi yang pertama kali mengatakan, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Yang pertama kali mengatakan adalah Rasulullah SAW, jauhkan dari kalian dari setiap perkara yang dalam agama, karena setiap yang dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, dan Al-Hakim. Hadis ini sahih. Jadi ini dua prinsip dalam kita beragama. Jadi agama dibangun di atas dua prinsip. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh mempersekutukan sesuatu pun juga. Yang kedua yaitu tidak boleh kita beribadah melainkan dengan apa yang telah Allah syariatkan dalam kitabnya atau yang telah disyariatkan dalam sunnah Nabi-Nya SAW yang terpelihara, dan tidak dengan bid'ah dan tidak dengan hawa nafsu. Kemudian kita lanjutkan. Jadi tentang ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 110, di situ disebutkan bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Taala. Ajaran ini, jadi kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya serta mentaati semua perintahnya. Itu perintah Rasulullah. Beliau telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau melarang kita dari hal-hal yang baru atau bid'ah. Dan beliau SAW telah mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Yang pertama kali mengatakan demikian adalah Rasulullah SAW. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa dari kalian yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah dalam surah Al-Mulk ayat 2, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, yang paling ikhlas dan paling benar, akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat ini, Fudail bin Iyad ini rahimahullah seorang tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beliau seorang imam, qudwah, seorang yang zuhud. Beliau wafat tahun 186 Hijriah. Beliau mengatakan tentang ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
Kata beliau, akhlasuhu wa aswabu, yang paling ikhlas dan paling benar. Qalu, mereka berkata, ya Aba Ali, ma akhlasu wa aswabuhu. Apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar? Untuk melihat terjemahannya ada di buku ini. Dijelaskan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau bahwa sungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan apabila dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Hingga ia dilakukan dengan ikhlas dan benar. Yang dilakukan dengan ikhlas yaitu hanya ditujukan untuk Allah Ta'ala, sedangkan yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Ubudiyah, juga dalam kitabnya Majmu' Fatawa di juz yang pertama, dan juga yang lainnya oleh para ulama disebutkan. Ibadah dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka dalam kesulitan. Tapi ibadah disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan yang besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semuanya adalah mudah. Allah SWT menciptakan manusia, Allah Maha tahu tentang kemampuan mereka dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu semuanya mudah, karena agama Islam mudah. Enggak mungkin Allah turunkan Al-Quran yang akan menyusahkan manusia, enggak mungkin. Allah berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, yaitu surah Taha. Surah Taha. Kami enggak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia, enggak mungkin menyusahkan manusia. Allah juga berfirman di tengah-tengah ayat puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dalam riwayat Bukhari, inna hadza dina yusrun, sungguhnya agama Islam agama yang mudah. Ya, semuanya mudah. Ibadah semuanya mudah. Dan di antara keutamaan ibadah bahwasanya ibadah dapat mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusia. Itu ibadah. Jadi orang kalau melaksanakan ibadah, mestinya hatinya akan bersih. Dengan ibadah itu hatinya akan bersih. Bukan tambah kotor, bukan tambah dengki, bukan tambah iri, bukan tambah tamak kepada dunia, bukan. Justru dengan dia ibadah kepada tambah bersih hatinya. Karena tujuan dari ibadah tazkiyatun nufus, membersihkan hati manusia. Dan itu tugasnya para nabi, para rasul, berdakwah ini agar membersihkan hati manusia. Dengan kita laksanakan ibadah ini justru tambah takut kita kepada Allah, tambah takut. Dengan kita ibadah kepada Allah ini tambah baik akhlak kita. Dengan ibadah kepada Allah tambah baik juga hati kita. Seperti itu mestinya. Jadi itu penjelasan tentang ibadah. Sekarang kesimpulannya saya ambil dari beberapa poin yang ada dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syekhul Islam. Yang pertama, untuk mencatat. Jadi usahakan setiap yang ngaji bawa bukunya, bawa catatannya, poin catat. Jangan hanya mendengarkan. Itu kalau mendengar cuma mendengarkan aja, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Gitu. Dicatat, karena yang nyuruh untuk mencatat siapa? Rasulullah SAW. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Manusia diciptakan Allah untuk ibadah. Dasarnya ayat yang tadi dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua definisi ibadah. Tadi sudah kita bahas tentang definisi ibadah, bahwa
ibadah yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah yarda minal aqwali wal amal adh-dhahir wal batin. Ibadah itu satu nama yang mencakup bagi setiap apa yang dicintai Allah dan diridhoinya dari perkataan, perbuatan yang zahir dan batin. Itu ibadah, definisi ibadah. Yang ketiga, kedudukan ibadah adalah ibadah merupakan puncak yang tertinggi yang Allah cintai dan ridhoi. Kedudukan ibadah yang ketiga, ibadah adalah puncak yang tertinggi yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kata Syekhul Islam, annal ibadata lillahi yal ghayatul mahbubatu lahu wal mardiyatu lahu. Ibadah itu karena Allah merupakan puncak yang dicintai dan puncak yang diridhai oleh Allah. Ibadah itu. Jadi Allah redho, Allah cinta. Makanya di antara definisi ibadah tadi yang kedua itu, seperti yang sudah kita bahas, yaitu puncaknya kehinaan kita hanya kepada Allah dan puncaknya kecintaan itu hanya kepada Allah. Ketika orang itu sholat, dia sujud, itu merupakan sedekat-dekat manusia kepada siapa? Kepada Allah. Di saat dia sujud itu betul-betul puncaknya kehinaan dia. Puncaknya kehinaan kepada siapa? Kepada Allah. Maka di saat itu dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu abdu min rabbi wa huwa sajid faqtir doa. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah di saat sujud, banyakkan doa. Faqtir doa, banyakkan doa. Kenapa? Itu puncak kehinaan dia kepada Allah dan puncak kecintaan dia kepada Allah. Makanya sujud dan ruku tidak boleh kepada siapapun juga, hanya kepada Allah. Gak boleh kita membungkukkan badan kecuali hanya kepada Allah. Gak boleh kita ruku dan sujud melainkan hanya kepada Allah. Itu puncak kehinaan dan puncak kecintaan hanya kepada Allah. Itu definisi ibadah yang lain oleh Syekhul Islam disebutkan dalam bukunya ini. Maka yang ketiga ini kedudukan ibadah. Ibadah adalah puncak yang tertinggi yang Allah cintai dan juga Allah redhoi, puncak yang tertinggi. Karena apa? Allah menciptakan makhluk ini untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah senang kalau makhluk ini ibadah kepada Allah SWT. Yang keempat, bahwa kesempurnaan makhluk dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Kesempurnaan makhluk ini dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi orang kalau ingin sempurna kehidupannya, dirinya, ya ibadah kepada Allah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fa kamalul makhluqi fi tahqiqi ubudiyyati lillahi wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyati izdada kamaluhu wa 'alat darajatuhu. Fa kamalul makhluq, kesempurnaan makhluk fi tahqiqi ubudiyyatillah, yaitu dengan mewujudkan ibadah kepada Allah. Semakin dia ibadah kepada Allah semakin sempurna dia sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, sebagai hamba Allah dia sempurna. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan al-'ubudiyyah, setiap seorang hamba bertambah perwujudan dia kepada ibadah kepada Allah, izdada kamaluhu, maka bertambah kesempurnaannya dia sebagai manusia dan sebagai hamba Allah. Wa 'ala darajat, naik derajatnya insya Allah. Ini yang dicari oleh manusia ini. Bagaimana dia tambah mewujudkan ibadah kepada Allah dan tambah tinggi derajatnya. Maka nabi-nabi disebutkan oleh Allah dengan ibadah. Hatta di puncaknya dia, ketaatan dia kepada Allah tetap ibadah. Dia tetap sebagai abid, sebagai hamba, bukan ma'bud. Ma'bud itu hanya satu Allah. Makanya Nabi SAW, ketika Nabi SAW dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit, Allah sebutkan dengan kalimat hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya.
Nabi meskipun puncaknya paling tinggi, makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Taala, paling mulia, pemimpin para nabi, tetap dia sebagai hamba, tidak boleh disembah. Yang boleh disembah hanya satu, yaitu Allah Taala. Makhluk semuanya siapapun dia nggak boleh disembah. Nggak boleh orang berdoa kepada manusia, nggak boleh berdoa kepada Nabi SAW, nggak boleh meminta kesembuhan kepada Nabi, nggak boleh. Mintanya hanya kepada Allah. Puncaknya ibadah itu minta kepada Allah Taala. Dan makhluk itu sempurna dengan ibadah kepada Allah. Maka kebalikannya sekarang, masih yang poin yang sama. Kata Syekhul Islam, "Wa man tawahhama anna al-makhluqa yakhruju 'anil 'ubudiyyati biwajhin min al-wujuh aw anna al-khuruj 'anha akmal fa huwa min ajalil khalqi bal min adallihim." Barang siapa yang menyangka bahwa makhluk ini boleh keluar dari ibadah kepada Allah. Kan ada sangkaan itu dari orang-orang yang menganggap bahwa dia sudah mencapai makom yang paling tinggi, hakikat ma'rifat, ulama tarekat atau tasawuf. Barang siapa menyangka makhluk boleh keluar dari ibadah kepada Allah, maka atau dia keluar dengan ibadah ini dia lebih sempurna, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi, hakikat ma'rifat. Fahuwa min ajil khalq, maka dia adalah makhluk yang paling bodoh di muka bumi ini. Bal min adzalim, bahkan dia termasuk makhluk yang paling sesat di muka bumi ini. Karena nggak ada yang bisa keluar dari agama ini. Semua wajib untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Sekarang yang paling sempurna siapa ibadahnya? Rasulullah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam kamu beribadah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin, yaitu al-maut. Surah Al-Hijr, surah 15, ayat yang terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin, keyakinan. Itu pada Nabi. Nabi ibadah kepada Allah sampai datang keyakinan. Surah Al-Hijr ayat 99. Kemudian yang terakhir, bahwa yang keberapa tadi? Yang kelima, bahwa Allah SWT mengutus para nabi dan para rasul agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah mengutus para nabi dan para rasul agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Allah sebutkan tentang Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syuaib dan yang lainnya di dalam surah Al-A'raf, dari mulai ayat 59 sampai ayat 85. Allah berfirman, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu." Hendaklah akan beribadah kepada Allah. U'budullah, beribadah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairu, enggak ada ilah yang lain selain Allah. Dan melihat di ayat 59 dan seterusnya tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib alaihi wassalatu wassalam. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya dan akan beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Semua nabi, semua rasul, mereka diutus oleh Allah untuk menegakkan ibadah. Dan sudah saya jelaskan, Allah menciptakan kita untuk ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah itu apa? Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan ibadah itu apa? Mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan Allah. Maka di sini dalam mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut, segala apa yang disembah selain Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya aku, fa'budun, dan akan beribadah kepadaku. Beribadah hanya kepada Allah, artinya mentauhidkan Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 92. Allah berfirman,
inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kamu adalah umat yang satu, aku adalah Rabb kalian, hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepadaku. Surah Al-Anbiya ayat 92. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun surah 23 ayat 51 ayat 52. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Wahai rasul-rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Sesungguhnya umat kalian adalah umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada aku. Bertakwa kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Dan yang lain lagi, banyak ayat yang lain yang menjelaskan demikian. Dan Allah ketika mensifatkan malaikat, utusan-utusan Allah malaikat ini, Allah sifatkan dengan sifat ibadah, karena itulah yang paling mulia, tidak dengan sifat yang lain. Allah sifatkan malaikat dengan sifat ibadah, dan Allah sifatkan mereka dengan terus bertasbih kepada Allah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 19 ayat 20. Surah Al-Anbiya ayat 19-20. Allah berfirman, dan bagi Allah makhluk yang di langit dan di bumi itu semuanya ciptaan Allah, dan malaikat-malaikat yang berada di sisinya tidak sombong dari beribadah kepada Allah, dan mereka tidak pernah lelah. Mereka bertasbih di waktu malam dan siang yang tidak pernah berhenti, terus menerus. Jadi malaikat itu terus beribadah kepada Allah, nggak pernah berhenti. Dan mereka bertasbih siang dan malam, nggak pernah berhenti. Itu pekerjaan mereka. Dan itulah yang disenangi dan dicintai oleh Allah SWT. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.